Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baik, Ibu. Bu. Hari ini sehat? Sudah sarapan semua? Belum, Bu. Sudah. Oke, karena hari ini kita ada kelasnya pagi hari dan kita masih ketemu juga Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk ketemu di dunia maya ya, masih kita dengan Zoom meeting seperti ini, tapi walaupun seperti ini kita jauh nih, tapi kita tetap harus mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ibu mau tanya dulu nih sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini semuanya udah pakai seragam? Udah disiapin bukunya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Kalau gitu, ayo ketua kelasnya disiapkan dulu kelasnya. Kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini itu diberkahi oleh Tuhan. Siapa yang jadi ketua kelas? Boleh disiapkan Dodi kelasnya? Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sebelum mulai pembelajaran, kalian tahu nggak kira-kira hari ini kan kemarin kita udah belajar tentang peran Indonesia dalam Perang Dingin nih. Nah, selanjutnya hari ini kita akan bahas ke KD berikutnya. Ini KD baru ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang runtuhnya Yugoslavia. Ada yang udah pernah belum dengar? Apa sih ini negara mana ya Yugoslavia? Belum, Bu. Belum pernah dengar. Oke. Kalau ada yang udah pernah dengar tentang ini nggak? Apa namanya? Hongaria. Austria-Hongaria. Belum, Bu. Belum, oke. Kita udah bahas loh padahal waktu Perang Dunia. Ada namanya negara Austria-Hongaria. Nah, Yugoslavia ini adalah bagian dari negara tersebut. Oke, kalau gitu Ibu, sebelum kita mulai, Ibu share screen ya. Tentang hal apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Bentar. Sebelumnya Ibu lupa dijadinya kan, Ibu belum absen nih hari ini nih. Jadi Ibu akan cek dulu kehadiran yang hari ini mengikuti pembelajaran. Yang pertama, absen 1, Grace Sandi, udah ada belum? Ke toilet, Bu. Ke toilet? Kok tahu, Dodi? Kan Grace Sandinya kan lagi di rumahnya. Gak, Bu, di toilet katanya, Bu, tadi mah. Oh, oke. Aziz? Hadir, Bu. Oke. Yeni? Hadir, Ibu. Oke. Dodi? Hadir, Bu. Yana? Hadir, Bu. Ya, semuanya. Oke, nah setelah ini Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran dulu, biar kalian tahu nih mau dibawa kemana sih pembelajaran ini. Sudah ada? Sudah, Bu. Oke. Nah, ini adalah judul yang akan kita pelajari hari ini mengenai runtuhnya Yugoslavia. Lalu selanjutnya, setiap kita belajar itu harus punya tujuan dong, tuh. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian itu akan belajar menggunakan model pembelajaran Project Based Learning, itu PJBL dengan media TikTok. Siapa di sini yang suka scroll TikTok? Masa sih nggak pernah? Siapa yang di handphonenya ada TikToknya? Gak ada, Bu, saya mah. Ada dong pasti yang suka lihat Pargoy kan? Nggak ada, Bu. Nah, di sini nanti, berarti kalau misalkan nggak punya TikTok, abis ini langsung download. Ya, abis itu jangan lupa follow Ibu. Nah, Siap, abis Bu. itu, nanti kalau kalian udah belajar nih menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan media TikTok, nanti kalian akan menghasilkan tadi video TikTok yang diharapkan pertama kalian bisa menyimpulkan sejarah runtuhnya Yugoslavia dengan baik dan benar, dan kalian bisa menyajikan hasil karya mengenai materi sejarah runtuhnya Yugoslavia dengan baik dan benar tadi ya melalui media TikTok tadi. Nah, nanti ini akan
dilakukan secara berkelompok. Jadi jangan takut kan ada nih di antara kalian nantinya yang kayak, aduh aku mah malu kalau misalkan ada di depan kamera, aku mah editor aja. Nah tenang, nanti itu berkelompok. Nah selanjutnya dalam pembelajaran itu, kalian itu harus memenuhi beberapa tahapan nih supaya dikatakan pembelajaran ini berhasil. Yang pertama, kalian harus memenuhi kompetensi religius. Tadi kita udah berdoa belum? Sudah, Udah, Bu. Bu. Udah, berarti itu sudah ada kita poin religiusnya. Lalu poin sosial. Kira-kira nih, hari ini udah melakukan kebaikan apa nih kalian? Udah bantu orang tua belum tadi pagi? Sudah, Bu. Bantu cuci piring. Pinter. Lalu nanti kita di pembelajaran akan ada yang namanya pengetahuan. Jadi dengan mempelajari ini, kalian akan nantinya harus tahu nih, oh setelah belajar untuknya Yugoslavia, jadi tahu deh sejarah dari ada negara Yugoslavia nih tadinya, sekarang udah nggak ada, dan gitu. Lalu melalui keterampilannya, tadi pada bilang belum Bu, nggak suka lihat TikTok. Nanti kalau misalkan di sini Ibu bilang kalian harus belajar menggunakan TikTok, keterampilannya adalah kalian jadi bisa nih menggunakan platform media TikTok ini. Masa sih udah zaman 2022 masih nggak bisa bikin TikTok, ya kan? Nah, nanti kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari hari ini adalah mengevaluasi sejarah kontemporer dunia. Antara lain Vietnam Selatan, ini udah kita pelajari. Apartheid di Afrika Selatan juga udah. Runtuhnya USSR, Jerman Timur, Yugoslavia, dan Cekoslovakia. Nah, di sini yang bagiannya Yugoslavia aja ya. Lalu indikator pencapaian kompetensinya, diharapkan kalian bisa menyimpulkan sejarah runtuhnya Yugoslavia. Nah, di sini untuk kompetensi dasar yang keterampilan, kalian harus bisa merekonstruksi. Ada yang tahu merekonstruksi itu apa sih? Menyusun kembali, Bu. Iya, pintar Abdul. Jadi harus bisa menyusun kembali nih, kira-kira nih di bayangan kamu setelah kamu mempelajari runtuhnya Yugoslavia, ini kayak gimana ya kalau misalkan ini kamu ada di situ nih. Jadi kamu bisa merekonstruksi. Nah, ini sama judulnya ya, sejarah kontemporer dunia yang tadi. Dan indikator pencapaian potensinya adalah menyajikan hasil karya mengenai sejarah runtuhnya Yugoslavia. Jadi ketika kamu sudah bisa menyajikan hasil karya nih yang tadi TikTok ini, berarti kamu sudah berhasil mencapai indikator pencapaian kompetensi. Nah, karena kalian kelas 12, tahu nggak KKM berapa? 80, Bu. Betul. Jadi kalau misalkan belum 80 berarti Nggak Remet. komplit ya, Bu. berarti remedial. Siapa yang mau remedial? Ada yang mau nggak di remedial? Ulangan aja belum. Bu. Ada, Bu. Remedial nih. Ada, Bu. Oke, berarti nanti kalian Ibu harap nih nggak ada yang nilainya 80 ya. Semuanya 90, 95, 100 kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya jadi kalian ini harus bersemangat untuk mempelajari materi hari ini supaya nanti nilainya bagus. Kalau nilainya bagus nggak perlu capek-capek remet lagi nih. Kalian akan beda dari teman-teman yang lain yang diremet. Kalian akan dapat ilmu baru lagi nih. Gitu. Selanjutnya, Ibu mau memperkenalkan dulu Yugoslavia. Nah, ini adalah Yugoslavia. Nah, di Yugoslavia itu ternyata ada banyak negara dan wilayahnya. Yugoslavia ini kira-kira dia punya ideologi apa ya? Kalau kalian lihat nih dari sini. Ada nggak di sini yang sekiranya itu membuat kalian tahu, oh nih kayaknya Yugoslavia ini ideologinya liberal kah, komunis kah, atau dia kayaknya nih pan-islamisme kah? Kira-kira ada nggak? Komunis, Bu. Komunis tahu dari mana, Dodi? Itu, Bu, ada bintang-bintang kayak Vietnam kemarin, Bu. Oke, ada bintang-bintang, betul ya. Jadi Yugoslavia ini adalah dia punya ideologi komunis. Nah, di sini ada beberapa negara nih bagian dari Yugoslavia. Di antaranya ada Kroasia, ada Bosnia Herzegovina, ada Slovenia, ada Serbia. Nah, di dalam Serbia ada Kosovo dan ada Vojvodina. Ini ada ya yang biru ini ya, Vojvodina ini Serbia. Jadi wilayah Serbia tuh dia luas, membentang yang warnanya biru muda ini ya, abu-abu nih. Nah, tapi di dalamnya Serbia itu ada dua wilayah lagi, yaitu Vojvodina dan ada Kosovo. Nah, sedangkan wilayah yang ini
wilayah lain yang ada di Serbia. Kira-kira nih, Ibu tanya lagi, ada nggak persamaan antara Yugoslavia dengan Indonesia? Apa tuh, Bu? Gimana, Abdul? Ada? Persamaannya apa sih Yugoslavia nih sama Indonesia? Sama-sama negara, Bu. Sama-sama negara, iya dong. Terus apa lagi? Ayo yang lain. Coba deh dilihat. Ini kan negaranya sebenarnya kan banyak wilayahnya ya. Di sini bahkan ada nih kok benderanya katanya Yugoslavia, tapi kok benderanya beda-beda. Kira-kira nih menurut kalian nih satu negara Yugoslavia ini apakah berasal dari suku bangsa yang sama? Nah, jadi Yugoslavia itu keunikannya adalah ketika dia ini ternyata macam-macam di sini suku bangsanya. Dia punya perbedaan agama, ada yang contoh. Bosnia Herzegovina itu adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah sama nih kayak Indonesia apa? Indonesia mayoritas penduduknya beragama apa? Islam. Islam, betul. Nah, yang lainnya ada yang Katolik, ada yang Ortodoks, nah macam-macam. Jadinya, kira-kira susah nggak sih menyatukan semua negara ini di dalam satu kesatuan Yugoslavia? Susah ya? Nah, Susah, Bu. karena susah, harus ada pemimpin nih yang jadi bisa banget untuk mengaitkan semuanya. Jadi, gimana caranya si satu pemimpin ini bisa menjadi satu sosok yang bisa menggabungkan semua perbedaan ini. Nah, muncullah nama pemimpinnya, namanya Josip Broz Tito. Josip Broz Tito ini adalah orang yang luar biasa karismatik. Karena di bawah kepemimpinannya, beliau ini berhasil menyatukan, menggabungkan seluruh Yugoslavia. Nah, di sini, karena Yugoslavia ini adalah negara komunis, maka dari itu, Yugoslavia ini, pemimpin Yugoslavia itu adalah pemimpin yang dipilih untuk memimpin seumur hidup. Seperti itu. Nah, Yugoslavia ini kemudian, tapi ternyata Josip Broz Tito itu umurnya nggak panjang. Di tahun 1980, beliau sudah harus meninggal dunia. Nah, barulah setelah itu mulai muncul pergolakan di Yugoslavia yang akhirnya membuat negara-negara ini nggak akur. Nanti itu yang akan kalian cari ya. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan LKPD. Nih. Apa sih LKPD? Lembar kerja peserta didik. Di mana nanti kalian akan mengerjakannya sesuai dengan ada aturan-aturan di LKPD ya. Nah, ini LKPD-nya. Nah, di sini ini kalau kompetensi dasar tujuannya sama, lalu materinya sama, tapi Ibu maunya nanti kalian cari materinya itu melalui jurnal ya. Kenapa harus jurnal, Bu? Karena jurnal ini memang adalah yang berasal dari penelitian. Jadi ketika kalian itu pakai sumber jurnal, pastinya kalian lebih valid nih sumbernya, gitu ya. Nanti kalian Ibu pilih berdasarkan kelompok untuk bekerja sama menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Lalu dalam LKPD, kalian juga akan bekerja sama kelompok untuk membuat video TikTok tadi mengenai konflik-konflik saat runtuhnya Yugoslavia. Nah, di sini kegiatan pembelajaran hari ini adalah kalian akan melakukan kegiatan literasi. Jadi baca dulu, nggak langsung dibikin TikToknya, ya. Dari buku paket, buku sumber, dari jurnal, atau artikel online. Lalu nanti kalian bersama kelompok masing-masing akan melakukan penyusunan proyek video TikTok nih. Gimana ya caranya bikin TikTok? Ntar pikirin. Lalu kalian juga akan dibagi tugas dalam kelompoknya masing-masing, nanti TikTok kelompoknya. Dan kalian membuat video, lalu presentasi videonya di depan kelas. Gitu ya. Nanti di akhir pembelajaran, kalian akan Ibu kasih soal melalui Kahoot. Dan di sini ada soal pengetahuan yang harus kalian isi juga. Nah, di sini soalnya adalah mengenai, buatlah kesimpulan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Yugoslavia harus berakhir. Nah, soal pengetahuan ini juga nggak boleh kalian ngasal ya, nggak boleh dari artikel yang online kayak gitu, harus tetap kalian dari jurnal juga ada. Boleh sih dari artikel, tapi disertakan semua sumbernya.
Dan ini soal keterampilannya, buatlah satu video TikTok mengenai konflik-konflik yang terjadi selama proses runtuhnya Yugoslavia. Videonya harus original dan harus ada informasi berdasarkan sumber. Seperti itu ya. Ibu stop share, Ibu ini dulu, kasih lihat kalian ke bahan ajar. Nanti Ibu akan bagi ini ya ke kelompok-kelompoknya. Bahan ajarnya yang seperti ini. Nanti kalian juga boleh nih dari bahan ajar Ibu, karena Ibu sama bikin bahan ajar tuh pasti dari jurnal, pasti dari Ibu. Nah, ini bahan ajar yang bisa kalian pakai. Di dalamnya ada beberapa informasi yang mungkin akan kalian butuhin untuk membuat video TikTok nanti ya. Nih, seperti ini contohnya. Nanti Ibu share. Nah, setelah itu, hari ini Ibu akan bagi kelompok dulu. Wah, ini masih belum ada yang belum hadir ya. Kalau itu berarti dua-dua dong. Kalau kayak gini, kelompok satu berarti Abdul, Aziz, sama Diana. Oke? Oke, Bu. Pokoknya Abdul ya, kan laki-laki. Nah, di kelompok dua, Dodi dengan Yeni. Oke? Siap Oke, ya? Bu. Ya, siap Ibu. Oke, berarti nah hari ini kalian harus nah hari ini kalian harus membuat dulu, ada pertanyaan dulu nggak nih tentang sebelumnya, gimana sih, apa mau tanya tentang apa nih, ada yang gitu nggak, gimana caranya bikin TikToknya lah, apanya lah gitu. Ibu, bikin TikToknya itu sekarang atau gimana ya, Bu ya? Oke, jadi hari ini kalian kan tadi udah bilang kan, kalian hari ini tuh cari dulu sumbernya nih bersama kelompok kalian. Nanti ada Ibu sama Diana, Dodi sama Yeni, cari dulu nih. Nanti kalau ketika udah kalian temuin kan, jadi kan kalau konflik di Yugoslavia ini banyak kan ya. Nah, ada konflik yang mereka tuh pengen disintegrasi. Pengen Makedonia, pengen sendiri keluar. Bosnia perang dengan Serbia, macam-macam banyak. Nah, kalian boleh pilih di antaranya salah satu. Jadi kayaknya, wah ternyata konflik Bosnia nih yang paling seru untuk dibahas, gitu kan. Nah, kalian pilih aja disintegrasi mana yang menurut kalian nih paling kira-kira menarik untuk kalian bahas. Nanti kalau kalian udah cari, habis itu kalian draft dulu. Jadi kan kalau langsung bikin video TikTok tuh akan susah ya nantinya ya. Karena TikTok itu, Ibu minta ini yang videonya 3 menit. Kalau TikTok kan ada yang 15 detik, 60 detik, ada yang 3 menit. Nah, jadi 3 menit belajar sejarah. Itu kayak konten Ibu tuh di TikTok. Nah, ada nanti kalian 3 menit bikin video yang menceritakan ini semua. Boleh wajahnya berubah-berubah. Misalkan, ngetek-nya gini. Misalkan kelompoknya Abdul. Diana yang ambil yang tag nih. Nah, boleh kalian ngomong langsung ada background, boleh kalian menggunakan kata-kata, boleh juga kalian pakai lagu yang lagi viral nih, biar FYP gitu kan nantinya. Nah, itu boleh juga. Seperti itu, nanti dipilih dulu jadinya. Nanti habis itu, ketika kalian terus kan kalau bikin video lama nih, editnya belum, hari ini yang akan kita lakukan adalah sampai kalian menyelesaikan dulu gimana sih bikin video TikTok ini sampai beres. Nah, nanti kalau sudah beres, baru dipresentasikan. Tapi karena hanya 2 kelompok, pasti beres hari ini ya. Nah, setelah itu beres, lalu kalian kerjain LKPD. Nah, setelah kalian kerjakan LKPD, lalu kalian nanti, Ibu kasih soal untuk dikerjakan, supaya Ibu tahu nih ngukur. Kalian tuh kalau ngerjain TikTok, kalau kalian bikin tugas dengan mengerjakan TikTok nih, kira-kira kalian tuh udah ini belum ya, bermakna nggak nih buat kalian? Kalian bisa meningkatkan pengetahuan kalian atau enggak? Jadi Bu bisa ukur, oh ternyata apakah TikTok mampu apa enggak gitu loh. Paham? Sampai di sini? Iya Bu, udah ngerti Bu. Oke, ada pertanyaan lain? Ibu, saya mau bertanya. Iya, Diana. Kan tadi tuh harus sumbernya dari jurnal ya Bu. Nah, kalau untuk nyari jurnal yang terpercaya tuh di mana ya Bu? Saya masih bingung ini Bu, dilihat di internet masih nggak paham Bu. Oke, kalau cari jurnal yang terpercaya ini gimana? Nah,
kalau kalian ketik nih di Google ya kan, jurnal tentang runtuhnya Yugoslavia misalkan kayak gitu. Nah, si Google ini kan akan mengeluarkan banyak banget nih search-nya kan, banyak banget sumber-sumber. Nanti kalian klik nih satu misalkan. Nah, jurnal yang terpercaya itu yang dia punya ISSN gitu. Tapi ada beberapa jurnal yang karena dia itu hasil ini ya, kalau anak-anak mahasiswa nih kalau dia lagi ngerjain skripsi, dia akan disuruh bikin jurnal juga untuk tugas akhirnya. Nah, itu biasanya nggak ber-ISSN. Itu juga boleh kalian pakai sebenarnya. Kalau kalian nggak mau bingung ngebedain ini jurnal bukan ya, nah kayak gitu, kalian boleh buka Google Cendekia. Di sana biasanya keluarnya langsung jurnal, biasanya langsung merujuk ke universitas yang meloloskan si jurnal tersebut. Seperti itu, paham? Baik Bu, terima kasih. Ya, jangan lupa nanti sumbernya juga itu ditulis di bawahnya, apa namanya, kalau untuk sumbernya kan nggak mungkin ya ada di dalam video TikToknya jadi balak gitu ya, jadi berantakan gitu kan. Nah, nanti untuk sumber TikToknya kalian boleh tulis di LKPD. Itu aja. Nah, untuk yang ada di TikToknya mah bersih aja, nggak usah bersumber gitu. Tapi Ibu tahu kalian tuh tetap nyari berdasarkan sumber. Nah, kalau kalian ketemunya dari artikel, misalkan dari Ruang Guru gitu ya, kira-kira boleh nggak tuh kalau kayak gitu? Ayo, kalau dari Ruang Guru, kalau dari artikel misalkan kompas.com, boleh nggak tuh kira-kira? Boleh mungkin Bu. Boleh, betul. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia nih, kalau nulis daftar pustaka yang model artikel, gimana? Udah belajar belum? Nanti kalian harus tulis ya di aksesnya itu hari apa, tanggal berapa, lalu setelah itu kalian harus tulis ini jam berapa di aksesnya supaya kalian itu benar-benar mengaksesnya tuh kelihatan nih, oh ya ternyata dia kalian nggak cuma ambil sembarang aja gitu. Nah, lalu sekarang mulai bersama kelompoknya, coba kalian berdiskusi bagaimana nih kira-kira kalian mau kalian mau konflik apa yang akan kalian bahas. Nanti Ibu tanya abis ini. Silakan didiskusikan dulu. Sudah diskusinya? Nah, kalau Ibu tanya kelompoknya Dodi nih, kira-kira mau yang menarik apa nih kira-kira konfliknya? Udah ketemu belum? Mau dicari nama Ibu? Belum Bu, bentar Bu. Ibu Oke. ada ide Bu? Kelompoknya Dodi ini aja deh. Konflik antara Serbia dengan Bosnia Herzegovina. Oh iya Bu, siap-siap Bu. Oke, nih kalau yang lain gimana nih? Kelompoknya Abdul, gimana Abdul? Belum Bu. Belum. Ya udah, berarti kelompoknya Abdul itu ya tentang bagaimana negara-negara yang lain kayak Kosovo, Makedonia itu keluar dari memutuskan untuk memerdekakan dirinya, gitu ya. Nah, itu kan dibikin TikToknya. Tahu kan cara bikin TikTok step-stepnya? Kalian buka dulu TikToknya, ditanda tambah di bawah, kalian tambah, habis itu kalian search di sana mau pakai mau pakai sound apa. Setelah itu kalau udah ketemu sound yang mau dipakai, kalian mau pakai efek nih biar kelihatannya unyu gitu kan. Boleh nih kalian mau pakai efek yang jadi kayak princess, boleh banget malahan. Nah, yang cowok-cowok juga mau pakai yang biar ala-ala maco-macoan, boleh. Nah, nanti setelah itu baru kalian tag videonya, jangan lupa diatur dulu menitnya supaya nanti nggak kebablasan. Kalau udah diatur menitnya, baru kalau udah selesai videonya, nih kalian udah selesai bikin video kalian gerak nih, video gerak kalian, mau dibikin kata-katanya atau penjelasannya itu melalui teks yang disesuaikan nanti durasi waktu teks dengan kalian pas ngomong ini kapan gitu loh. Jadi pas adegan ini, nih kalian bahas apa, adegan ini kalian bahas apa, gitu ya. Nah, mulai mengerjakan ya sekarang. Kalau sudah mulai mengerjakan, LKPD-nya sekarang dikerjakan juga.
Kalau udah selesai dikerjakan LKPD-nya, udah selesai semua videonya? Udah, Bu. Udah, oke udah selesai. LKPD-nya udah selesai? LKPD-nya sudah selesai belum? Ini udah, Bu. Oke, udah selesai semua ya. Ih, pada pinter banget emang kelas ini is the best. Nah, berarti abis ini dipresentasiin ya. Kita mulai presentasi kelompoknya Abdul. Abdul sama Yeni, siapa nih yang mau presentasi? Udah siap belum? Ini yang presentasi, Bu. Ya, boleh. Dikit lagi, Bu. Baru siap. Oh, oke. Udah, kelompok dulu udah siap. Ini akan mempresentasikan video tentang Perang Bosnia. Oke, udah. Nah, karena kita udah selesai, maka bagus banget ya tadi presentasi dari kelompok Dodi, dari kelompok Abdul, luar biasa. Ibu sangat mengapresiasi. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang sudah presentasi semuanya. Oke. Nah, setelah itu hari ini kita sudah berarti kalian harus ngerjain dulu soal yang akan Ibu bikin. Bentar, Ibu search dulu soalnya. Bentar nih, Ibu mau ngasih soal melalui Kahoot. Bentar ya, Ibu login dulu. Boleh yang kalian siapin handphone kalian untuk masuk ke Kahoot ya, masuk ke kahoot.it, oke? Kahoot.it. Ibu share screen. Sudah kelihatan Kahoot di layar kalian? Sudah Kelihatan, Bu. kelihatan game pinnya? Kelihatan nggak game pinnya? Kelihatan. Bu. Ibu, udah Oke. kelihatan. Kalian nanti masukin game pinnya, habis itu kalian kasih username-nya nama kalian masing-masing ya. Oke, Dodi udah masuk. Siapa lagi? Diana udah masuk. Diani udah masuk. Abdul, Sinyal saya bisa? lemah, Bu. Bisa nggak? Bisa tidak? Nanti ini ya, nanti kalian baca soalnya di layar, lalu kalian jawabannya di device kalian masing-masing. Bisa nggak, Abdul? Gimana? Ada kesulitan? Udah?
Kita mulai kalau udah. Abdul, bisa apa? Ada kesulitan? Sinyal saya lemah, Bu. Wah, ini udah Oh masuk. ya, oke udah masuk. Oke, udah masuk semua ya. Kita mulai. Baca baik-baik. Ini hanya ada 3 soal aja. Jadi kalian, siapakah yang akan menang di kuis ini? Ibu mulai ya. Oke, ada. Wah, nggak ada yang ngundang. Next. Kita next. Wah, ternyata 0 semuanya nih. Berarti kayaknya harus belajar lagi nih semuanya. Oke, kita next. Pertanyaan selanjutnya. Bosnia Herzegovina, clue-nya tadi ya, perbedaan rasial dan agama. Kira-kira apa tuh jawabannya? Oke, berarti gimana ini? Nah, oke, next ya. Masih belum ada yang menang. Next. Wah, ada 2 orang yang betul. Siapa nih kira-kira pemenangnya? Oke. Wah, berarti ini Dodi tuh menjawabnya selain benar dan juga cepat gitu ya. Karena kalau di kamu tuh yang penting tuh benar dan cepat. Nah, berarti sampai sini kalian udah tahu ya sejauh mana nih kalian memahami materi runtuhnya Yugoslavia. Oke, Ibu stop share. Nah, di sini berarti kira-kira nih ya, kita tadi udah belajar tentang runtuhnya Yugoslavia. Habis itu kita udah juga ngerjain soalnya. Kira-kira apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari kita mempelajari runtuhnya Yugoslavia? Coba ya Diana. Ya Bu, jadi kita itu harus saling bersatu. Kalau misalkan perpecahan itu tuh tidak diperkenankan Bu. Nanti kalau misalkan perpecahan nanti negaranya hancur. Iya betul. Jadi gimana caranya kita harus menjaga nih keutuhan negara kita ya. Karena kalau misalkan negaranya mulai ada yang mau goyang-goyang mau hancur, nanti pasti akan ada peperangan. Kalau perang enak nggak? Enggak Bu, Kalau iya, kalau perang kira-kira kalau perang itu akan ada yang meninggal nggak? Ada, Bu. Ya, makanya segimana mungkin kita harus saling toleransi, kita harus saling perasaan nasional, punya jiwa nasionalisme yang tinggi, supaya nantinya negara kita ini bisa utuh, nggak ada perang-perangan, kita damai terus, gitu. Nah, setelah ini, nanti kita akan mempelajari lagi pelajaran selanjutnya, yaitu mengenai runtuhnya, pecahnya Cekoslovakia. Jadi Cekoslovakia juga sama, nanti jadi berubah jadi Ceko dan Slovakia. Nah, kalau gitu ada yang ditanyakan lagi? Ya, kalau udah nggak ditanyakan, karena sepertinya waktunya juga sudah berjalan ya, sudah habis. Nah, maka dari itu kita mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah mengikuti pembelajaran ini dengan semangat, antusias, dan juga sudah baik sekali. Nanti perlu dipelajari lagi ya materi ini ya sebelum kita ntar ulangan harian. Nah, selanjutnya kita akan menutup kelas dengan berdoa. Dodi, boleh disiapkan lagi kelasnya untuk kita berdoa? Baik Bu, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa, mulai.
Alhamdulillah. Berdoa selesai. Ibu nggak disalamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang piket ya, piket dulu. Bangkunya dinaikin, habis itu langsung pulang ke rumah, karena nanti orang tua kalian biar nggak khawatir, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Ibu. Ya, sama-sama.